Inspektorat Jenderal serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi untuk keberhasilan program prioritas Presiden serta kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nyoman Radiarta berharap SDM perikanan mampu mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam capaian kinerja Kementerian dan Kelautan di Jakarta, Inspektorat Jenderal serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi untuk keberhasilan program prioritas Presiden serta kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nyoman Radiarta berharap SDM perikanan mampu mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dalam paparannya, BPSDM-KP mencatat berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 dalam membangun sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Ia juga meminta SDM kelautan perikanan untuk unggul, adaptif, dan dapat berdaya saing dengan negara tetangga melalui pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, sertifikasi kompetensi, hingga pendampingan penyuluhan. Dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur BPSDM-KP, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis corporate university yang mengintegrasikan seluruh unit kerja KKP sebagai organisasi pembelajaran. Jadi kalau kita bicara SDM, tentunya ini kami harus menyiapkan SDM yang saya yakin rekan-rekan media sudah mengikuti kegiatan ini dari hari pertama dari seluruh dirjen teknis sesuai dengan program prioritas daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya 5 program prioritas yang berbasiskan pada ekonomi biru tersebut. Maka peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini adalah bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul, SDM yang tangguh, yang bertalenta global dalam rangka untuk mensupport, mendukung program prioritas blue economy tersebut. Nah, kami memiliki fungsi secara utuh di 4 pusat. Kalau kita lihat di sini ya, jadi kami menyiapkan SDM itu melalui fungsi pendidikan, melalui fungsi pelatihan, kemudian kita melakukan standarisasi dan juga sertifikasi, dan tentunya dukungan penyuluh untuk mengawal seluruh program-program tersebut. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.